Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fajar Falah dengan NIM akhir 3052 akan mendemonstrasikan pengerjaan kuis 1 mata kuliah pemrograman berbasis mobile, yaitu pembuatan aplikasi kasir sederhana menggunakan Flutter. Oke, langsung saja kita ke pembuatannya. Oke, di sini saya telah menyiapkan project Flutter di sini dengan nama kuis 1 kasir. Di sini main dot masih kosong, dan di sini saya juga sudah menyiapkan emulatornya. Oke, untuk pertama-tama kita perlu melakukan sebuah impor package Flutter, kemudian dengan mengambil material Dart ini, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengambil sebuah entry point main programnya untuk pemulaan aplikasi. Di sini kita akan merun sebuah app yang akan kita buat. Di sini menggunakan cons, kemudian misal kita akan membuatnya namanya aplikasi kasir gini. Belum ada karena kita memang belum membuatnya. Kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah class aplikasi kasir, di mana ini akan mengextend sebuah parent class yaitu state widget. Jadi aplikasi kasir ini mengextend stateless widget, yang mana stateless widget ini itu adalah widget yang statis, jadi tidak mudah berubah bentuk, jadi tetap seperti itu. Kemudian di sini kita membuat sebuah konstruksi lagi, aplikasi kasir. Di sini kemudian menggunakan parameter super.k. Ini digunakan sebagai identitas dari widget ini. Kemudian di bawahnya kita juga perlu mengoverride terus dulu override build widget ini. Kita hapus dulu ini, hapus saja. Di dalam metode build ini kita akan membuat sebuah return berupa material app yang berisikan sebuah title. Title ini kita akan namai kasir sederhana, dengan time. Untuk temanya sendiri kita menggunakan tema data, kemudian primary swatch dengan colors seperti ini. Kemudian home ini kita menggunakan fonts layar kasir. Nanti kita akan membuat kelasnya sendiri.
bawahnya. Oke, setelah dibuat seperti ini, selanjutnya kita membuat sebuah flash layar kasir. Flash layar kasir ini mengextend sebuah parent class stateful widget. Nah, untuk stateful widget sendiri ini merupakan widget yang bisa berubah-ubah bentuk. Jadi kemudian di stateful widget ini kita juga perlu membuat sebuah identitasnya. Cons layar kasir super ini sebagai identitas dari widgetnya. Kemudian sebenarnya kita juga perlu override ini. Apa yang perlu di override? Yaitu sebuah state dari layar kasir. Kemudian create state lulusan camel case, sebuah fungsi create state dimana ini akan memanggil metode privat layar kasir. Ini nanti akan kita buat juga metode fungsinya seperti ini. Kemudian baru kita akan membuat kelas layar kasirnya. Untuk kelas layar kasir ini kelas privat, jadi kita menggunakan garis bawah depan underscore. Kelas layar kasir ini mengextend state layar kasir ini. Nah, di dalamnya kita perlu membuat sebuah variabel untuk menampung inputan berupa nama barang serta harga. Jadi kita menggunakan text editing controller. Terutama kita menggunakan final, tidak menggunakan cons, karena final ini digunakan untuk ngeset nilainya ketika runtime. Jadi ketika program dijalankan maka baru akan mengisi nilainya. Itu text editing controller ini kita akan menamainya sebuah nama controller ini text editing controller ini. Kemudian di bawahnya kita juga membuat sebuah inputan lagi, inputan berupa harga. Sama kita menggunakan text controller. Oke, selanjutnya kita juga perlu menambahkan sebuah keranjang, sebuah list yang akan kita gunakan untuk menyimpan barang. Jadi kita membuat sebuah variabel lagi dengan keyword final, kemudian tipenya adalah list yang dalamnya menggunakan map dengan
eh, tipe data dalam mapnya itu kan map terdiri dari key dan value. Jadi untuk key-nya sendiri itu berupa berupa string kemudian untuk key-nya key value, dan value-nya berupa dinamik, artinya bisa berbagai tipe data. Kemudian untuk namanya sendiri, nama variabelnya sendiri yaitu keranjang, ini privat juga. Nah, nilainya masih berupa list kosong. Kemudian di bawahnya kita juga membuat sebuah variabel dengan tipe data string. Ini merupakan hasil struk, ini untuk nanti pembuatan struknya. Kemudian untuk sementara kita mengisinya dengan nilai belum ada transaksi. Oke, kemudian kita juga akan membuat sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu fungsi tambah barang. Untuk fungsi tambah barang sendiri ini digunakan untuk menambah barang ke dalam keranjang. Nah, untuk tambah barang sendiri kita perlu validasi inputan. Kita menggunakan percondition if. Untuk if, jika nama dot text dot is not empty, dan jika teksnya itu nama yang diinputkan itu kosong, serta harga kemudian teks dot is not empty itu juga bernilai true, maka kita akan mengubah state-nya, tampilan dari aplikasinya. Apa yang akan diubah yaitu berupa penambahan keranjang. Itu akan ditambah dengan apa? Dengan map yang sudah ditentukan tadi dengan nilai key-nya berupa string. Ini nama, ini berarti nama barangnya. Apa yang akan kita isi yaitu berupa nama url.text. Oke, kemudian selain nama kita juga memasukkan harga ini berupa double. Jadi harga url kita akan melakukan parsing. Nah, kita akan ubah dulu ke double parse. Apa yang akan diparse yaitu harga controller text. Nah, oh ya, ini kurang seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita perlu, setelah membuat metode tambah barang, ketika apa yang diberikan itu sudah dimasukkan ke keranjang, kita akan membersihkan kolom penginputan
penginputan namanya, serta kita akan membersihkan juga kolom harga. Kita ini di atasnya lagi, di sini di dalam if. Oke, kemudian kita juga akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi hitung total. Jadi fungsi ini akan melakukan penghitungan dari total barang yang sudah dimasukkan ke keranjang. Di sini untuk pertama-tama kita membuat sebuah variabel dengan tipe data double subtotal. Pertama-tama kita mengisinya dengan nilai 0. Kemudian kita lanjut melakukan perulangan for ini. Kemudian untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari keranjang dot length. Untuk i kurang dari panjang data yang ada di keranjang, dan i plus. Nah, dalamnya kita akan melakukan sebuah penghitungan, yaitu subtotal itu sama dengan subtotal ditambah dengan keranjang dengan indeks ke i dan p harga. Oke. Dan setelah habis berulangan, kita membuat sebuah variabel lagi double, itu untuk membuat nilai diskon. Terutama kita mengisinya dengan 0, diskon serta keterangannya ini berupa variabel, datanya string, itu keterangan diskon. Untuk nilai awalnya kita mengisinya dengan tidak ada diskon, ini aja. Kemudian setelah kita membuat variabel tersebut, kita lanjut ke penerapan perkondisian if else. Oke. Nah, terutama if jika subtotal kurang dari lebih dari sama dengan 100.000, itu maka perkondisiannya akan menghitung diskon ini sama dengan subtotal, itu akan dikalikan dengan 0,25, artinya dapat diskon 25% itu. Kemudian untuk keterangan diskonnya, kita mengganti nilainya dengan potongan 25% itu. Kemudian untuk perkondisian selanjutnya, if
subtotal itu lebih dari sama dengan 50.000 lah, 50.000 itu maka akan mendapat diskon itu sebesar 10% saja, 0,1 ini. Keterangannya kita ubah dengan potongan 10%. Oke, kemudian selain itu maka diskonnya tetap diskon sama dengan 0. Untuk keterangan tidak perlu diubah karena otomatis menggunakan ini tidak ada diskon. Oke, kemudian kita perlu membuat sebuah ini kok ada yang error ini, bagian layar kasir. Ini kemungkinannya override state save. Kita lanjutkan saja dulu, nanti kita akan memperbaikinya nanti. Setelah kita membuat sebuah pengkondisian, kita akan melanjutkan pembuatan variabel lagi double itu menghitung total ini apa namanya total yang harus dibayar. Total bayar itu menggunakan penghitungan subtotal dikurangi diskon, seperti itu. Kemudian kita mengubah state-nya dengan menggunakan state. Nah, apa yang diubah? Hasil struknya yang diubah. Itu hasil struknya ini diubah dan menampilkan struknya seperti ini. Nah, kita menuliskan subtotal berupa RP subtotal seperti ini. Kemudian dengan promo itu sebesar, kita kasih keterangan dulu, keterangannya itu seperti apa, ada diskon atau tidak. Kemudian kasih diskonnya berapa, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita beri semacam total bayarnya. Total bayar ini merupakan hasil dari ini double total bayar. Kita masukkan total bayar. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita mengubah state-nya seperti ini, kita tinggal membuat UI-nya.
Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah UI nya. Untuk UI nya sendiri kita perlu mengoverride uh, sebuah apa namanya widget widget. Ini kita menggunakan widget ini, kemudian kita akan mengimplementasikan sebuah scaffold. Jadi apa itu scaffold? Scaffold yaitu ininya apa namanya, bar putih yang menjadi kanvas utama dari sebuah UI. Scaffold dalam scaffold kita akan menampilkan sebuah app bar. Jadi bagian atas dari UI aplikasi itu kan, di sini kita akan mengisinya dengan sebuah app bar, dengan di dalamnya kita isi dengan title, kita tulis saja dengan isi dengan konstanta text, buat teks yang di dalamnya kita tulis saja aplikasi kasir. Ini aplikasi kasir. Selain title, kita juga menambahkan background colornya. Background color kita isi dengan warna colors ini hijau, hijauan ini. Selain bar kita akan menambahkan body. Untuk bodinya sendiri kita akan membuat sebuah padding seperti ini. Dalam padding kita akan apa namanya, kita menambahkan padding dulu. Ini kita isi dengan konstanta in set all. Untuk paddingnya ini kita ngesetnya dengan nilai 20 pixel saja. Selain padding kita juga membuat widget childnya. Widget childnya ini kita isi dengan sebuah kolom kita isi dengan cross axis alignment, ini dengan cross alignment stretch. Jadi akan stretch, meluruskan dari atas ke bawah serta kiri ke kanan. Kemudian selain cross axis alignment, kita juga menambahkan children. Oke, di dalam children kita mengisikan text file field ini, field class, field text, yang di dalamnya kita akan isikan kontrolnya apa, yaitu harga controller. Kemudian untuk nama dulu, nama controller. Kemudian untuk dekorasinya kita akan mengisinya dengan konstanta input decoration dengan label
label teks nama barang. Nah, seperti ini. Kemudian untuk teks field selanjutnya yaitu untuk kolom inputan. Inputan ini harganya sama text field ini, kemudian untuk kontrolnya sendiri kontrolnya yaitu harga controller, kemudian untuk keyboard type itu menggunakan text input number. Nah, ini oke. Kemudian untuk dekorasinya kita menggunakan untuk dekorasinya kita menggunakan konstanta input decoration sama seperti yang atas, yaitu decoration dengan label teks yaitu harga. Ini kasih koma membedakan. Nah, untuk teks ini, dua teks ini kita perlu memberikan ukuran supaya tidak memenuhi, supaya proporsional. Kita size box dengan tinggi 15 pixel. Kemudian setelah itu kita membuat tombol dimana ketika ditekan ini, saya turunkan lagi saja, akan men-trigger metode tambah fungsi tambah barang. Kemudian childnya itu berupa menampilkan teks tambah ke panjang baca. Ini dan koma terus. Nah, untuk tombolnya ini sendiri itu ukurannya divider itu dengan tingginya kita isi dengan 40 pixel. Kemudian tingkat thicknessnya itu kita isi dengan 2 saja. Oke, setelah itu kita juga membuat konstanta teks daftar belanja dengan
stylenya itu berupa tekstil. Ini tekstil one week, yaitu one week. Oke, udah itu aja. Kemudian setelah membuat konstanta itu, kita juga perlu membuat tombol lagi, expand button, expanded. Expanded. Nah, untuk expanded sendiri itu untuk catnya kita isi dengan list view folder. Apa yang dibuat dalam list tersebut yaitu item phone. Ini kita isi dengan panjang dari data yang ada di keranjang. Kemudian untuk item filtersnya itu berupa konteks serta indeks. Ini akan mereturn lifestyle. Nah, lifestyle detailnya berupa teks. Keranjang, indeks dengan nama, nama. Kemudian kita juga trailingnya itu kita dengan isi teks rp apa namanya, harganya dengan dengan keranjang, indeks serta ini harga. Oke, ini kasih sebenarnya ada yang
ada yang error. Kita ini ada error, sepertinya kita kelebihan kurang. Ya benar seperti ini dituliskan saja seperti ini. Kita coba jalankan dulu aja ya, seperti apa tampilannya. Kita coba menutupnya. Sebentar. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Seperti ini. Kita bisa menampilkan teks keyboard. Ini sepertinya kelebihan M. Dan selanjutnya setelah kita membuat tombol ini daftar belanja, kok tombol maksudnya ini kolom kontainer untuk menampilkan list daftar belanja, kita perlu sebuah tombol untuk menghitung, mengkalkulasi. Itu menggunakan elevated button. Ini ketika ditekan dia akan men-trigger fungsi hitung total untuk cellnya sendiri. Dia akan menampilkan sebuah teks. Teksnya apa yang ditampilkan yaitu teks hitung total dengan stylenya itu berupa teks style, kemudian color itu colors dot white. Kemudian untuk ukuran fontnya, font size itu kita buat ukurannya 16 saja. Kemudian untuk ukurannya sendiri, ukuran boxnya kita mengisinya dengan ukuran tingginya 10 pixel saja. Setelah membuat tombolnya, kita coba lihat. Belum muncul kan? Ini
Nampaknya kita kurang menambahkan ini apa namanya, style. Untuk stylenya sendiri kita menggunakan elevate tone tone dot style style from, ini terisi dengan background color, untuk isi dengan colors dot green, hijau. Nah, ini coba kita output. Nah, sudah tampil seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tombolnya, kita perlu membuat sebuah kontainer yang isinya itu, ini kontainer ini untuk menampilkan stroke-nya. Pertama kita set dulu padding, kita menggunakan constant di insert all, semuanya ada di kontainer ini menggunakan jarak 15 pixel aja. Kemudian untuk dekorasinya kita buat box decoration, dimana untuk warnanya sendiri kita isi dengan warna grey, abu-abu. Kita atur ukurannya supaya tidak terlalu jelas, tidak terlalu gelap. Kita menggunakan opacity 200 saja. Kemudian untuk border radiusnya supaya tidak lancip ujungnya, itu border radius kita menggunakan circle supaya menyeluruh di semua sisi. Nah, kemudian setelah itu untuk childnya sendiri, widget anaknya itu kita menampilkan teks. Apa yang ditampilkan? Yang pertama adalah hasil stroke-nya ditambah dengan stylenya berupa konstanta text style, font size-nya kita atur menjadi 18, kemudian dengan font weight bold. Nah, seperti ini. Coba kita tidak lagi. Nah, sudah muncul, belum ada transaksi seperti ini. Kita akan coba jalankan lagi. Coba jalankan dari, kita restart dulu aja. Ini nama barang kita coba isi dengan misalnya roti, kemudian harganya kita misal atur dengan harga 20.000. Nah, kemudian kita tambah ke keranjang. Nah, akan muncul di sini 20.000 dengan nama roti. Kemudian jika kita tekan hitung total, maka di sini akan muncul struknya berupa subtotal 20.000 dengan promo tidak ada diskon, karena di precondition yang kita set tadi, jika subtotal lebih dari 100.000 atau lebih dari 50.000 itu akan mendapat potongan. Jika
kurang dari nilai tersebut, maka tidak mendapat diskon. Kita coba tambahkan lagi di keranjang berupa misal apa lagi ya, beras, misalnya beras. Kita masukkan beras seperti ini dengan harga misalnya 50.000. Nah, kita keranjang di sini sudah ada beras sama roti. Jika kita tekan total, maka akan totalnya menjadi 70.000 dan mendapat potongan 10% sebesar 7.000. Jadi nilai yang dibayar yaitu 63.000. Kita coba lagi supaya nilainya lebih dari 100 supaya mendapat potongan 25%. Kita coba tambahkan misalnya jam. Harganya kita set dari 40 ya, tambah keranjang. Oke, sudah masuk di sini jam hanya 40.000. Kita coba hitung total. Nah, totalnya yaitu 110.000. Karena lebih dari 100.000 maka mendapat potongan 25%, yaitu sebesar 27.500. Jadi total yang harus dibayar yaitu sebesar 82.500. Oke, jadi mungkin cukup sekian saja demonstrasi pembuatan aplikasi kasir sebagai tugas kuis 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.